dipersilahkan dulu mempersiapkan slide dan mengkondisikan teman-teman. Sudah siap Bu Tanti? Cek Bu Tanti. Bu Tanti nggak jawab, nangis nih. Bu Tanti sudah siap? Suaranya nggak kedengaran Bu Tanti. Ada suaranya kayaknya ya. Belum masuk suaranya. Bu Tanti. Sudah on mic tapi suara belum masuk Bu Tanti. Suaranya nggak masuk Bu Tanti. Bagaimana Bu Tanti? Cek. Belum Bu. Ya sudah on mic tapi belum ada suaranya ya. Mungkin sudah on mic tapi belum masuk suara Bu Tanti. Halo Bu Tanti. Sama sekali tidak terdengar Bu Tanti. Atau itu pakai headset enggak Bu Tanti? Pakai headset tidak? Kalau pakai headset coba dilepas saja Bu headsetnya. Biasanya settingannya kalau di pakai headset bisa berubah gitu. Coba dilepas headsetnya. Ya belum terdengar. Ya, barangkali bisa di skip dulu, nanti Bu Tanti persiapan ya. Kalau sudah mic-nya oke nanti bisa ambil. Silakan. Oke, Bu Tanti dilewati dulu ya. Nanti kalau sudah siap silakan chat atau WA. Nanti akan diulangi untuk penampilan dengan baik. Kita lanjutkan berarti ke mahasiswa yang kedua, mahasiswa paling berbobot di antara kita semua. Penyu laut, temannya ikan, ular sisik sudah berganti. Mari kita persilahkan mantan pengantin baru yang dinanti. Monggo Pak Chandra, persilahkan slide dan untuk mempersiapkan teman-teman untuk mengikuti PTC. Oke, terima kasih Bu Putri. Aduh, saya kebagian yang pertama ini berarti ya, walaupun harus saya yang kedua. Tapi harus klarifikasi dulu itu tadi bukan pengantin baru ya, mantan ya berarti ya, betul ya? Iya betul mantan. Kirain pengantin baru. Iya. Kali mau pengantin lagi. Alah, jangan. Yang satu belum habis. Oke, sebentar ya. Langsung saja ya, ini mohon maaf saya pakai dua laptop, yang satu untuk share layar biar tidak tertutup, yang satu saya ini apa untuk saya sendiri. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Terima kasih anak-anakku. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sehat Pak. Oke, alhamdulillah ya. Pak gurunya, orang sehat dompetnya Pak. Oke, ya. Pak gurunya di sini wajahnya sudah ceria, sudah pada mandi semua, sudah ganteng, sudah cakep, sudah cantik. Nah, berarti ini sudah siap untuk melaksanakan pelajaran bersama Pak Guru. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru punya pantun nih buat anak-anak yang hebat semua. Makan kentang dari kebun Pak Ahmad. Selamat datang anak-anakku yang hebat. Selamat datang. Ya. Selamat. Betul ya. Sekarang Pak Guru akan ngecek dari kesiapan kalian di sini ya. Kesiapan dan kerapian. Adakah di sini yang rambutnya gondrong? Coba lihat. Nah ini Mas Ibnu yang laki-laki dong, bukan yang perempuan ya. Mas Ibnu kayaknya agak gondrong ya? Enggak Pak, ini saya kemarin habis cukur sebelum Lebaran. Oh kayak gitu. Oh iya. Bagus ya. Enggak Pak. Lebaran tahun lalu ya. Apa? Yang jelas ya aturan di sekolah kita itu harus
rambutnya bagi yang laki-laki ya, rambutnya pendek, tidak boleh panjang. Aturannya ini yang dari depan ini tidak boleh melebihi dari dahi. Nah, yang belakang tidak boleh melebihi dari telinga. Itu bagi yang laki-laki. Bagi yang perempuan silakan. Ya, silakan saja berambutnya panjang karena tertutup oleh jilbab ya, biasanya untuk perempuan. Oke. Terus ada yang pakai kaos di sini? Ada yang pakai kaos? Nggak ada ya? Pakai baju semua? Oke. Sip, bagus. Terus coba Pak Guru pengen tanya, cek video dan juga dari cek mikrofon apakah sudah ready? Coba Mbak Risa coba dicek Mbak. Videonya oke sama mikrofonnya oke, sip. Iya, Pak Guru. Mas Faik. Dicek suaranya Mas, lancar. Oke, siap, bagus. Mbak Lika, jangan ngantuk dong Mbak. Ayo semangat. Ya Pak, lagi sakit gigi ya Pak. Bar lemburan Kenapa? Pak, bar lemburan. Aduh, Giginya nggak pernah gosok gigi mesti ini. Ini ya, jangan ditiru ya. Oke. Nah, itu makanya ya. Oke, semua persiapan sudah siap, kerapian juga oke. Sekarang waktunya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya, ayo Mas Dani dipimpin berdoa teman-teman. Ya Pak. Ayo teman-teman sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya, terima kasih Mas Dani ya. Ini ketua kelas yang hebat ya, bisa memimpin dari teman-temannya. Nah, oke. Guru akan mencoba untuk share screen dulu ya. Sambil menunggu share screen, coba Pak Guru sudah buat nih presensi di chat. Nah, coba dilihat ya. Nanti bisa diisi, boleh nanti setelah pelajaran ataupun sekarang, nggak apa-apa. Tapi lebih baiknya nanti aja ya, nggak apa-apa. Ini kita lanjut dulu, langsung ke materi. Nggih Pak Guru. Ya, siap. Kemudian setelah mengisi presensi, nanti kita akan menyanyikan lagu nasional. Nah, ini Pak Guru sudah share screen. Sini ya. Nah, terlihat ya ini? Ya, terlihat jelas? Terlihat. Oke, Terlihat Pak Guru. Oke, sip, bagus. Ya. Sekarang kita coba menyanyikan lagu Wajib Nasional Hari Merdeka. Ada yang kenal lagu Wajib Nasional Hari Merdeka? Paham sudah semua ya? Bisa ya? Bisa Pak Guru. Bisa semua? Oke, bisa semua. Sip. Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Lagu wajib, lagu nasional Hari Merdeka. Ini harusnya bisa diputar nih. Oke, langsung aja, nggak apa-apa. Ya. 1, 2, Pak Guru Bapak ini ya. 1, 2, 3. Miknya dinyalakan semua dong. Ya, oke. 1, 2, 3. 17 lanjut ya. Bagaimana nih? Oke. Ya, kemudian setelah menyanyikan lagu Indonesia, menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka, kita menyanyikan tepuk dan salam PPK. Ada yang hafal? Ada yang hafal salam dan tepuk PPK?
Contohnya dulu Pak Guru. Contohnya dulu. Oke. Pak Guru contohin ya. Oke. Tepuk PPK. Prok 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 religius. Prok 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 nasionalis. Prok 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 mandiri. Prok 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 gotong royong. Prok 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 integritas. Ya, seperti itu. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Seperti itu ya. Coba, aduh, benar. Nah, oke, yuk kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Prok 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 religius. Prok 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 nasionalis. Prok mandiri. Prok prok gotong royong. Integritas. Salam PPK. Salam luar biasa. Oke, sip. Seperti itu ya. Oke, salam PPK sudah. Sekarang kita langsung ke tujuan pembelajaran kali ini. Nah, apa sih tujuan belajar kali ini ya? Kita belajar tentang apa? Nah, tujuannya adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru nanti, kalian mampu mengumpulkan informasi tentang sumber energi alternatif. Kita belajar tentang sumber energi alternatif. Kemudian yang kedua, mampu melakukan wawancara. Nah, bisa ya wawancara nanti. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir adalah mampu mendesain sebuah poster. Nah, nanti kalian bisa mendesain sebuah poster ya. Oke, sebentar Pak Guru geser dulu. Nah, ya kita langsung ke materi. Coba Pak Guru tanya, ini gambar apa? Coba Mas Ibnu coba jelaskan. Itu gambar apa itu? Gambar itu Pak, pom bensin Pak. Pompa bensin. Bensin. Yang di pom bensin itu ya. Oh ya, ada yang lain coba? Yang berpendapat yang lain? Pertamini, Pak. Oh, Pertamini. Ya, itu Mbak Putri bilangnya Pertamini katanya. Mas Angga? Pak itu kok Kompresinya. buminya kok ada selangnya Pak. Dunianya ada selangnya ya. Oh iya betul. Tadi Mbak Lika gimana Mbak Lika? Itu kok kompresinya nangis, Pak. Pemainnya nangis ya, karena nggak dibeli sama Mbak Lika itu, nggak pernah beli di situ ya. Nggak, bukan itu maksudnya ya. Jadi maksud Pak Guru, kenapa ini dunia menangis? Kenapa ini bensinnya habis ya? Kan hari ini sampai detik ini itu sangat tergantung dengan bensin. Nah, makanya itu kita diharapkan untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam yang bisa menggantikan dari bensin. Apa itu? Itu adalah energi alternatif. Nah, apa saja energi alternatif? Kita bisa lihat berikutnya. Nah, ini kasihan ya, bumi kita disedot terus minyaknya. Nah, Pak Guru mau tanya nih, minyak itu berasal dari mana ya? Ada yang tahu? Tambang Pak, tambang. Tambang kali? Bukan tambang kali. Dari bumi. Dari bumi, Mas Faik. Iya. Oh, saya bukan Bu. Dari dalam bumi. Saya Pak Guru ya. Dari truk tank. Ya, dari dalam bumi. Betul. Dari dalam bumi. Dari dalam bumi, betul Mbak Yayu ya. Kita tahu bahwa bensin atau solar itu berasal dari sisa-sisa hewan yang terdahulu ya, kemudian terkubur di dalam tanah, kemudian menjadi fosil dan itu akan menjadi minyak bumi. Nah itu. Nah sekarang kita masuk ke pelajaran IPA. Nah ini bensin termasuk pelajaran IPA nanti ya. Nah manusia itu seperti yang dijelaskan sama Pak Guru tadi ya, manusia itu sangat sekali butuh energi dari alam. Contohnya adalah minyak tanah, contohnya adalah bensin, contohnya adalah Pertamax. Nah,
dari situ, nah kita sangat tergantung sekali dengan minyak bumi, nah dan juga batu bara yang berasal dari tumbuhan. Apakah bisa habis? Kira-kira bisa habis apa tidak ya anak-anak? Kalau dari alam? Bisa Pak Guru. Ada yang mau berpendapat? Bisa habis ya? Iya. Oh Ya, iya, bisa, Pak Guru. betul, ya. Bensin, nah, apalagi boros itu penggunaannya boros itu lebih cepat habis ya. Makanya karena persediaan bensin, minyak bumi, persediaan terbatas, maka manusia itu membutuhkan yang namanya energi alternatif. Nah ya, energi alternatif. Nah ini contoh dari energi alternatif adalah seperti ini. Nah ada berapa? Coba dihitung ada berapa energi alternatifnya? Di situ dikasih gambar. Ada 6, Pak. Ada 6, betul. Ya, betul ada 6 ya. Yang pertama, iya betul 6. Nah, yang pertama itu adalah energi matahari. Energi matahari itu energi yang terbesar di dunia ya, sumber energi alternatif yang terbesar di dunia. Kemudian sebenarnya gambar matahari ada apa itu kira-kira? Ada minyak bumi. Ada minyak bumi. Ya, yang lainnya. Itu kayak kapal dari sini Pak gambarnya. Kayak kapal, Pak. Oh, kayak kapal ya, kapal tongkang. Kilang minyak. Iya, betul. Yang benar orang mancing. Oh iya, itu belum makan ya. Ada loboknya Mas, ini belum makan ya? Ngawur ya. Belum. Oh, jadi belum makan ya. Ya, itu bukan mancing ya, tapi itu mancing keributan ya. Itu adalah panas bumi. Nah, seperti di daerah kita ya, kita berada di Banyumas itu pernah tuh di Gunung Slamet itu sedang dibuat panas bumi. Nah, itu pro kontranya luar biasa. Nah, sekarang sedang diberhentikan. Itu panas bumi itu sebagai sumber alternatif dari energi ya. Di bawahnya itu ada seperti gelombang laut ya. Ya, bukan gelombang cinta, tapi gelombang laut. Ombak, betul. Ombak cintanya Mas Dani. Aduh, kayaknya Mas Dini lagi berbunga-bunga nih hari ini nih. Lagi Gelombang bahagia cinta ya. ya. Lagi bahagia, oke. Gelombang cinta, gelombang air laut maksudnya. Gelombang air laut saat memecah di pantai. Nah, itu juga bisa menjadi sumber energi alternatif. Kemudian di sebelahnya itu ada air ya, air yang dibendung. Kalian pernah ke bendungan? Ada yang pernah ke bendungan? Pernah mancing Pak. Pernah. Oh, pernah mancing. Mbak Putri mancing, pernah mancing ini. Wah, luar biasa ya, perempuan mancing. Mancing apa itu? Bendungan sama waduk sama enggak sih, Pak? Waduk, Pak. Oh iya. Oh iya, waduk betul ya. Bendungan sama waduk sama apa enggak? Ada yang tenggelam itu, Pak. Tenggelam di mana? Itu di waduk ya. Waduk apa di Di Kedung. Iya. Ya, oke. Oh ya, harus hati-hati ya kalau bermain di waduk, bermain di danau itu harus hati-hati. Bawa kecemplung, hati-hati ya. Makanya harus hati-hati. Kemudian yang gambar sebelah kanan, itu ada apa ya, gambar apa itu kira-kira? Kincir air, kincir angin ya. Kitiran, Pak. Kitiran. Kayak kitiran ya, Pak? Angin, kayak kitiran, betul. Kayak kitiran. Gambar kincir angin itu bisa menjadi sumber energi alternatif bagi kita ya. Kemudian yang terakhir gambar apa itu? Kodak sapi ya. Gambar apa itu ya? Telepon. Cici ya, telepon. Telepon. Cici ya Pak. Sapi. Oh iya. Masa cici banget ya Pak? Oh, kayak bau ya. Nah, dari sini kotoran sapi itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Nah, seperti apa? Ya, makanya nanti kita bisa lihat di slide yang berikutnya. Oke. Ini ada sumber energi alternatif ya. Oke, jadi sudah. Ini berikutnya. Sebentar. Keluar. Nah, ini.
Sumber energi alternatif. Nah, sebentar. Oke. Iya. Nah, sekarang kita diskusi. Ya. Coba dari penjelasan Pak Guru tadi, ya, apa yang kamu ketahui tentang energi alternatif? Itu yang bukan dari bensin. Alternatif. Ya, dari bensin. Ya, ada lagi. Alternatif itu Solusi. kayak jalan ya, Pak. Pengganti, Solusi. Pak. Pengganti, Pak. Pengganti. Benar, jalan alternatif. Pengganti. Oh iya, pengganti. Oke, ya betul sekali ya teman siswa di sini hebat. Betul, energi alternatif adalah energi yang menggantikan dari minyak bumi, batu bara yang ada di bumi. Nah, di minyak bumi ini kan lama-lama kan habis, kita harus mengantisipasi dengan adanya energi alternatif. Nah, sekarang yang kedua, apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan ini habis? Kira-kira kalau habis gimana ya? Cari lagi bisa nggak, Pak? Cari lagi, Pak. Kalau habis beli lagi. Kalau tempatnya udah habis gimana? Bisa beli lagi. Ngegali terus ya. Ya, mau sampai kapan ngegali terus? Sampai kapan? Nah, iya. Oh iya, naik ontel ya. Oke, nggak apa-apa, itu sebagai usaha untuk menghemat energi. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kita perlu perhatikan bahwa lama-lama energi akan habis. Nah, oleh karena itu kita harus mencari energi alternatif atau energi pengganti yang dapat menggantikan dari minyak bumi dan juga batu bara. Nah, itu ya, kita sudah berdiskusi. Nah, ini Pak Guru akan bahas tentang energi alternatif dari biogas. Nah, kira-kira apa ini? Ada yang tahu? Itu letong dinyalain pakai api ya? Letong dinyalain pakai api. Ya, boleh. Ada yang tahu lagi? Ini yang dari Boyolali ini masih tahu ini. Yang dari Boyolali. Oh ya, tadi mikrofonnya menghasilkan itu juga menghasilkan letong ya, Pak ya. Boyolali. Oh iya dong. Kita makhluk hidup selain menghasilkan susu juga menghasilkan kotoran juga pasti, itu sapi ya. Oke, ini Pak Guru jelaskan ini. Ini sapi ya, betul ya, sapi ya. Sapi keluar kotoran kan ya. Nah, dari situ ditampung sama biodigester namanya, alat penampungnya itu digester ya. Nah, dari situ ada kotoran, ada urin. Nah, itu dicampur semua jadi satu, dimasukkan situ, kemudian ditambah sedikit bakteri untuk menguraikan. Nah, dari kotoran itu nanti yang bagian atas itu berupa gas, itu akan keluar ke atas melalui pipa. Nah, kemudian ditampung ya, gasnya ditampung, kemudian disalurkan ke ini menjadi penerangan juga bisa, menjadi untuk memasak juga bisa. Nah, hasil dari sisa dari ini gas metannya itu kan ada kotoran juga. Nah, itu nanti ditampung di bagian bawah sini, yang paling bawah. Jadi kotoran itu setelah ditambah dengan bakteri, kemudian muncul gas metana, namanya gas metana. Gas tersebut yang dimanfaatkan untuk penerangan dan juga untuk memasak. Nah, bisa seperti gas seperti itu. Ya, itu adalah proses atau inti proses dari biogas. Nah, Pak Guru mau tanya lagi nih kepada kalian. Selain biogas untuk kotoran sapi, kira-kira dari tumbuhan bisa nggak ya dijadikan sebagai bahan bakar? Bisa, Pak. Bisa. Wah, itu Mbak Tanti, bisa ya. Contohnya apa kira-kira? Pohon jarak, Pak. Bisa tidak? Pohon jarak. Masa pohon jorok? Jarak. Jarak, Mbak Putri, bukan jorok ya. Nanti pinter banget kok, udah belajar ya. Ya, udah belajar duluan itu pasti. Kemarin Pak Guru udah share ya. Gimana, Mbak Lika? Apa harus sapi ya, Pak? Harus kotoran sapi kalau. Oh, pertanyaannya bagus sekali. Ya, itu hebat. Itu pertanyaan yang hebat. Kenapa harus sapi? Tidak harus sapi. Ayam pun juga bisa. Dulu sebelum Pak Guru kuliah sebagai guru, Pak Guru juga peternakan ya, teknologi hasil ternak. Itu Pak Guru nguplak-uplak itu letong ya, jadikan biogas. Nah, itu
dari situ Pak Guru tahu bahwa tidak hanya kotoran sapi, tetapi dari kotoran kambing, kotoran kita pun juga bisa sebenarnya. Dan juga dari kotoran ayam. Tapi ada syaratnya. Yang membuat gas paling banyak adalah sapi. Ya, yang membuat gas metannya paling banyak adalah sapi. Kalau kotoran kita tidak terlalu banyak, apalagi ayam itu gas metannya lebih sedikit dibanding sapi. Nah, kenapa sapi? Karena sapi itu tadi menghasilkan gas metana yang paling banyak, sehingga disarankan sapi untuk mendapatkan gas alternatif itu. Nah, itu mungkin jawabannya Mbak Lika ya dari Pak Guru seperti itu. Oke, tadi kembali ke pertanyaannya yang tadi dari tumbuhan. Tadi dari Mbak Tanti, dari pohon jarak bisa, dari pohon jarak bisa diekstraksi menjadi biodiesel, namanya biodiesel ya, untuk bahan bakar di truk bis. Nah, yang pakai diesel itu bisa. Selain jarak ada lagi nggak? Selain pohon jarak ada lagi nggak kira-kira? Kalian pernah makan kuaci? Pernah makan kuaci? Nah, itu. Kuaci bunga matahari. Betul sekali. Mataharinya panas, kuaci hari Rabu. Iya, betul. Oh iya, terserah ya, itu bunga matahari itu juga bisa dijadikan sebagai energi alternatif berupa biodiesel. Terus kemudian kacang tanah, ya yang sering buat pecel itu ya bisa, itu pakai kacang tanah bisa dijadikan sebagai biodiesel. Kedelai juga bisa ya, diekstrak kemudian diubah menjadi biodiesel untuk bahan bakar pengganti solar. Nah itu. Selain dari jarak, nah ini Pak Guru bawa sesuatu. Kira-kira apa ini? Apa itu, Pak? Ini? Bawa apa Pak Guru? Medeni bawa apa ini ya? Apa itu, Pak? Apa itu Pak? Oh betul sekali. Asing ya Pak? Bentuknya nggak asing ya, di sekitar kita banyak ini. Kebetulan di daerah Pak Guru ini udah habis panen, jadi udah kering. Pak Guru ngambilnya yang kering. Ini adalah singkong. Bahasa Indonesia singkong, bahasa Jawanya telo, budin, bahasa Sundanya manehot, atau bahasa sampe. Ya itu udah jadi ininya, bukan peyem. Ya, bahasa Latinnya manihot utilissima. Ya, manihot utilissima. Ini singkong, pohung, banyak sekali nama-namanya di Sunda, di Jawa sama saja. Ini telo betul. Nah, dari telok pendem ya. Nah, dari sini kita bisa membuat bioetanol. Nah, singkong, ubi, jagung, sagu bisa dibuat bioetanol pengganti bensin. Wah, hebat apa enggak? Hebat dong. Ya, ini udah ada yang menemukan ini. Tapi lebih mahal ya Pak itu. Oh, bisa Satu-satu dong. Lebih mahal ya, Satu-satu Pak. dong. Coba satu-satu. Iya. Mbak Putri dulu coba mau tanya apa? Mbak Putri dulu coba tanya. Ya. Motorku tak isi pohon bisa jalan. Oh, harus diekstrak dulu dong. Tidak langsung seperti ini dimasukkan ke motor, motornya macet kalau kayak gitu. Nggak bisa ya. Harus diekstrak dulu dengan berbagai proses. Kemudian nanti kita bisa menjalankan kendaraan kita. Ya, tidak semata-mata ini langsung dimasukkan. Nggak bisa berproses nanti ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau saya habis makan bodin, saya larinya jadi kenceng Pak. Oh ternyata itu. Itu kenceng jadi. Betul. Gasnya kan banyak katanya. Gasnya Pak banyak. Andra. Oh ya boleh, nggak apa-apa. Ya jadi lebih mahal ya Pak Guru. Wah ya ini kalau kita jual misalnya kita punya pohon singkong ya, pohon singkong segini, kalau kita tebas itu hasilnya tidak seberapa. Tapi kalau kita dijadikan ke energi alternatif atau dibuat keripik saja, itu sudah hasilnya sudah berbeda ya, nilainya sudah berbeda, menaikkan nilai jual seperti itu. Itu kalau dari ekonomi ya, besok kalian bisa belajar ekonomi. Nah dari pohon ini sementara kita belajar tentang bioetanol pengganti dari bensin dan premium. Nah hebat ya, hebat, ini udah ada yang menemukan. Kemudian ya tadi sudah ada dari hewan, dari tumbuhan. Oke, lanjut lagi ya. Nah, asik ini pembahasannya ini kayaknya nih. Nah, sebelum masuk ke pelajaran berikutnya, kita akan coba tepuk punakawan. Ada yang pernah dengar?
Baru ini. Belum, Oke. Belum, Pak. Kita coba ya. Punakawan itu dalam pewayangan Jawa ada 4, ada Semar, ada Gareng, Petruk, Ago. Oke, sip. Pak Guru contohkan dulu buat ini. Tepuk punakawan, prok 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 di asem-asem Semar, prok 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 di Petruk, prok 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 di sigar-sigareng, prok 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 dibuka ciluk Bagong. Nah, seperti itu. Ya, oke, bisa bareng-bareng ya. Oke, Mas Ibnu, ayo fokus Mas Ibnu. Ya, oke ya. Tepuk. Oke, yuk. Tepuk punakawan, prok prok di asem-asem, prok 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 di di seperti itu. Oke, itu ice breaking sejenak ya, supaya kalian tidak jenuh. Nah, itu. Oke, kita langsung masuk ke. Ada pertanyaan dari sini? Mengingatkan 10 menit lagi nih Pak Chandra. Oke, siap. Nah, 10 menit lagi. Ya, kita masuk ke sini. Muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang wawancara. Nah, ini ada wawancara ya. Wawancara itu adalah tanya jawab antar dua pihak, yaitu pewawancara dan juga narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Coba etika wawancara, ada etikanya ya dalam wawancara. Coba Mas Angga, ayo yang cemberut aja ini mukanya, ditekuk aja, ada apa ini? Coba dibacakan coba Mas Angga, etika wawancara. Baik, teman-teman, mau saya bacakan ya etika wawancara. Pertama, buatlah janji dengan narasumber. Yang kedua, datanglah lebih awal. Yang ketiga, ucapkanlah salam dan terima kasih atas kesediaan menjadi narasumber. Yang keempat, sampaikan pertanyaan dengan urut dan sopan. Yang kelima, tidak memotong percakapan narasumber. Yang keenam, setelah selesai, sampaikan ucapan terima kasih lagi. Selanjutnya, berpamitlah dengan baik dan sopan. Dan sopan, oke, ya, itu adalah etika dari wawancara ya. Kalau kita nanti melakukan wawancara itu ada etikanya. Etikanya bisa diperhatikan seperti ini. Ya, nanti kalian bisa lihat di LMS, nanti Pak Guru sematkan, nanti Pak Guru tunjukkan LMS-nya. Oke, berikutnya, nah ini selain wawancara juga kalian membuat poster ya. Ini ada poster tentang menghemat air. Poster itu apa? Poster adalah sebuah media 2 dimensi secara visual ya, yang berisi gambar serta pesan singkat tertulis yang bertujuan untuk menyampaikan hal-hal khusus dan mampu mempengaruhi orang-orang yang melihatnya. Nah, kalau kalian melihat poster ini, apa yang kalian pikirkan? Kira-kira apa? Itu bumi sama air. Bumi sama air bersahabat. Ya, bersahabat. Bersahabatan bagai kelompok. Itu bumi sama air itu jalan di mana Pak itu Pak? Oh, itu lagi jalan-jalan itu ya. Bukan, maksudnya seperti ini. Bahwa air ya harus berdampingan dengan kelestarian di bumi. Maksudnya kita harus menghemat air supaya bumi kita tidak rusak. Nah, ini adalah contoh poster yang menceritakan bagaimana air itu penting terhadap kehidupan kita di bumi. Bayangkan kalau tidak ada air. Nah, puasa saja, haus apa tidak? Haus pastinya. Haus. Nah, kalau ya betul haus. Kalau kita tidak berhemat, akan kekurangan air dan lama-kelamaan kita akan punah seperti dinosaurus yang pada zaman dahulu. Nah, itu air penting bagi kita, makanya harus dihemat. Suka main air. Oh, dari mainan air ya. Oh, nah ya, nggak boleh ya, boleh mainan air. Harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, nanti ada tugas dari Pak Guru ya.
bisa buka di LMS, nanti saya Pak Guru tunjukkan. Nah, ini membuat laporan hasil wawancara. Nanti kalian melakukan wawancara di sekitar kalian saja ya, bersama orang tuamu, bersama mbahmu, kakekmu, mbakmu, adik boleh ya, adik atau yang lainnya, silakan. Nah, itu dari wawancara. Kemudian tugas berikutnya adalah membuat poster. Kalian nanti akan membuat poster ya, di ini apa? Posternya dibuat, nanti diunggah di LMS seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ini LMS-nya. Nah, Pak Guru tunjukkan, ya. Nah ini kecil kali ya. Ini LMS-nya. Nanti kalian bisa buka. Ini ada alamatnya. Tunjukkan LMS-nya di sana ya. Nanti ada alamatnya Pak Guru kirimkan. Ini LMS dari nanti yang kalian kerjakan. Terus, sekarang kita masuk ke rangkuman. Kira-kira tadi yang diajarkan Pak Guru itu apa saja ya anak-anak? Tentang apa? Energi alternatif. Energi alternatif. Membuat poster. Sampai wawancara. Iya, hebat ya. Berarti kalian sudah mengerti apa yang Pak Guru sampaikan. Jadi di awal kita bercerita tentang energi alternatif. Bagaimana energi alternatif itu didapatkan? Ada yang dari tumbuhan, ada juga dari hewan. Nah, itu dari alam, dari matahari, air, angin, itu pemecah ombak juga bisa. Itu sebagai energi alternatif. Nah, kemudian tadi wawancara ya, kita sudah belajar tentang wawancara, etika wawancara, dan juga dari poster. Nah, coba sebelumnya, oke, ini lanjut aja nggak apa-apa. Sebentar. Nah, nanti kalian diberikan LMS ya, dan itu di-download, itu ada tugas-tugasnya di situ. Pak Guru belum bisa tampilkan LMS-nya karena ini ya keterbatasan waktu. Nah, kemudian kamu nanti download tugasnya, kemudian kamu kerjakan seperti tadi ya, membuat wawancara dan juga membuat poster. Tadi banyak sekali tugas di situ, bisa di kalian download. Nah, nanti ada evaluasi. Nah, evaluasi dari penyampaian materi yang Pak Guru sampaikan. Kemudian kamu kerjakan di situ menggunakan Google Formulir, ya. Nanti hasil evaluasi tadi Pak Guru lihat nilainya. Kalau kalian memenuhi KKM, kalian akan diberi pengayaan. Nah, kalau kurang dari KKM, kalian akan diberi remedial. Remedialnya KKM-nya adalah 70. Kalian bisa menyelesaikan atau melanjutkan materi berikutnya kalau sudah mencapai KKM 70, baik materi bahasa Indonesia maupun materi IPA. Nah, setelah itu baru nanti Pak Guru berikan PR. PR-nya juga sudah Pak Guru sematkan di Google Classroom yang sudah kalian ada di HP-nya ya, sudah diinstalkan di situ. Nah, untuk itu setelah diberikan PR, sekarang Pak Guru akan menyampaikan untuk pembelajaran hari berikutnya. Yaitu setelah kita belajar hari ini, kita akan belajar tema 9, subtema yang ketiga, pembelajaran yang keempat. Nah, nanti kalian bisa belajar terlebih dahulu ya, baik di buku paket ataupun di buku-buku yang lainnya. Nah, oke, sebelum pelajaran diakhiri, nah kita nyanyikan dulu lagu Gundul Pacul. Ada yang hafal? Bu Yayu hafal nggak Bu Yayu kalau Gundul Pacul? Hafal itu Pak, Bu Yayu pintar. Oh, hafal Bu Yayu. Coba Bu Yayu bisa? Mbak Yayu bisa Mbak? Bareng-bareng aja. Bareng-bareng aja, oke. Ayo, bareng-bareng Gundul Pacul ya. 1, Ayo Neng. 2, 3. Gundul. Pak Yayu bisa? Oh ya, bisa lah ya, bisa mengikuti. Oke, sip. Oh ya, apa-apa. Oke.
Dari lagu tadi kita bisa menyimpulkan sebuah pesan moral ya, bahwa kita sebagai siswa tidak boleh gembelengan. Tahu gembelengan? Petakilan. Nah, bukan gundulnya Pak Guru, bukan gembelengan. Jani ya. Pak Guru, Jani biasanya. Bukan yang gundul itu gembelengan, tidak semua ya. Yang gundul, yang gondrong, yang apapun itu jangan sampai kita gembelengan. Petakilan, celelekan, nah seperti itu ya. Kalau bahasa wetannya seperti itu, nggak boleh ya, karena itu akan menjadi kita sombong, ya sombong. Kita harus rendah hati bila berhadapan orang lain harus rendah hati. Nah itu. Nah terus kemudian berdoa. Nah setelah selesai kita pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Yang dipimpin, ada yang mau mimpin berdoa, silakan acungkan jari. Ya Mas Faid silakan. Ya itu sudah mengacungkan jari tadi. Ya Mas Faid ya, pimpin berdoanya Mas. Ya ayo teman-teman, sebelum kita selesai hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Selesai. Sudah Pak Guru. Oke, terima kasih Mas Faid sudah memimpin teman-teman berdoa. Nah, sebelum pelajaran ditutup, Pak Guru mau membuat pantun buat anak-anak hebat ini ya. Pantun yang pertama, minum sekoteng bersama Mbak Lika Aprilia. Pak Guru ganteng, banyak diidolakan siswa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi nih ya. Makan mendoan bareng Mbak Dewi Setianingsih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa anak-anak. Sampai ketemu di hari berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Thank you. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.